adalah aturan Allah kepada manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada dua aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak, seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Sementara itu, aspek madaniyah berhubungan dengan kebendaan, seperti halal, haram, syubhat, kemudaratan, dan lainnya. Tujuan muamalah adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terwujudnya masyarakat yang rukun dan tentram. Dengan demikian, jujur dalam muamalah berarti kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Salah satu contoh jujur dalam bermuamalah adalah ketika berdagang. Islam telah mengatur segala ketentuan dalam berdagang, baik dari cara menjual, menimbang barang dagangan, hingga ketentuan barang yang dijual sudah diatur dalam Islam. Sehingga kita cukup menambahkan sikap jujur di dalamnya agar kegiatan jual beli kita menjadi lancar dan mendapat keberkahan. Kejujuran dalam bermuamalah juga dijelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi berikut ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ma'syarat tujjari innakum wallaitum amron halakat fihil umamus salifatul mikyalu wal mizan. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah membinasakan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini berisi peringatan keras kepada para pedagang agar menyempurnakan takaran dan timbangan, sehingga mereka terhindar dari kebinasaan seperti umat terdahulu yang berlaku curang dengan mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan. Meskipun perkara takaran dan timbangan terlihat remeh, keduanya perlu mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam berdagang, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Kebanyakan dari penduduk Madinah terdahulu, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka terbiasa dengan transaksi jual beli. Pada masa itu, banyak pedagang curang dalam takaran. Mereka curang dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka menguranginya dalam masalah itu. Nah, setelah kalian mengetahui tentang hadis jujur dalam bermuamalah, maka kita menjadi tahu, ketika kita melakukan jual beli, maka harus dilakukan dengan jujur. Misalnya seperti, tidak mengurangi timbangan, tidak mengganjal timbangan agar barang dagangan lebih berat, dan bohong tentang kualitas barang dagangan yang dijual. Bersikap jujur ketika bermuamalah merupakan sikap dan akhlak yang baik bagi seorang muslim. Jujur adalah sesuatu yang berharga dan berlaku dimanapun kita berada. Kejujuran dalam bermuamalah akan memberikan keberkahan dan keuntungan yang berlipat ganda. Keuntungan yang tidak diperoleh bagi mereka yang berbuat curang. Kecurangan merupakan bentuk pencurian yang berarti mengambil hak orang lain yang bukan menjadi miliknya. Meskipun hanya sedikit, tetap mendapat kebinasaan. Islam, dengan kesempurnaan dan kemuliaannya, memperingatkan umatnya untuk bermuamalah dengan adil dan jujur, menghindari mencari keuntungan dengan mengurangi takaran atau timbangan. Lantas, mengapa ya kita harus bersikap jujur? Sebab kejujuran memiliki beberapa keutamaan dan manfaatnya. Apa ya manfaat dan keutamaan dalam bersikap jujur? Agar lebih jelasnya, kalian simak hadis berikut ini. An Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Artinya, dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ia berkata, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu menuju perkara yang tidak meragukanmu. Maka sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan, dan sesungguhnya kedustaan mendatangkan kewaswasan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Hadis ini merupakan perintah dalam meninggalkan perkara yang syubhat atau ragu-ragu dan mewaspadai diri dari berbagai jenis keharaman. Dalam bermuamalah, kita juga harus meninggalkan sesuatu yang meragukan. Misalnya, membeli makanan dan minuman yang belum jelas kehalalannya, membeli barang dari penjual yang mencuri, atau melakukan jual beli di tempat yang dilarang. Nah, itulah tadi materi tentang hadis jujur dalam bermuamalah. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham tentang pentingnya sikap kejujuran. Karena kejujuran akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri, terutama pada ketenangan hati. Dan adik-adik juga harus paham bahwa kita harus melakukan semua kegiatan dengan sikap jujur agar segala yang kita dapatkan itu membawa keberkahan pada diri kita juga.